Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Zahra Tinisa. Saya Siti Nurjannah. Dan saya Siska. Di sini kami akan menyampaikan tugas PPKN, yaitu mengenai lembaga-lembaga negara. Langsung aja yuk kita simak videonya. Lembaga pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, dalam masa jabatan MPR harus melakukan sidang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Segala putusan MPR dilakukan dengan cara voting. Apa saja sih tugas dan wewenang MPR? 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakilnya dalam masa jabatan. 4. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden. Kemudian ada Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara yaitu 1. Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. 4. Mengangkat duta serta menerima konsul dengan persetujuan DPR. 5. Memberi grasi dan rehabilitas dengan pertimbangan MA. 6. Memberi amnesti, gelar, dan tanda jasa lain. Kemudian, Presiden juga mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Presiden diantaranya 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 4. Membuat undang-undang dengan DPR. 5. Mengajukan rancangan undang-undang anggaran, pendapat, dan belanja negara. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Fungsi DPR ada 3, yaitu 1. Fungsi legislasi, menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. 2. Fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN. 3. Fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Selain fungsi, ada juga hak DPR, yaitu 1. Hak interpelasi, hak DPR untuk mempertanyakan jalannya pemerintahan. 2. Hak angket, hak melakukan penyelidikan kebijakan pemerintah. 3. Hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul kebijakan pemerintah. Selain ada DPR, ada juga Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPD. 1. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan disampaikan ke DPR. Lembaga selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah. Anggota BPK dipilih oleh DPR dan diresmikan Presiden dengan masa jabat 5 tahun. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dasar dari hasil laporan. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga independen yang berkuasa menyelenggarakan peradilan sesuai undang-undang tanpa campur tangan pihak luar. Adapun wewenang Mahkamah Agung yaitu 1. Mengadili tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan.
3. Memilih 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada Presiden. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung anggota Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota yang 3 orang diajukan MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih oleh masing-masing anggota dengan masa jabatannya 3 tahun. Kemudian tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 1. Menguji undang-undang berhadap Undang-Undang NKRI. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran politik. 4. Memutuskan perselisihan hasil dari pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.